disebabkan karena ulah tangan perbuatan manusia. Lalu yang di darat tadi arti letter harfiahnya adalah illegal logging, yaitu babat hutan saena udeli bodong. Kemudian juga illegal fishing, Vietnam masuk ke sini, Malaysia ke sini. Akhirnya saya setuju menteri seperti Susi itu hebat. Tapi ada tidak seneng itu, karena tidak manusiawi. Jebom, akhirnya tenggelam dan kapok. Ngono ora kapok-kapok kok. Manusia sifatnya begitu itu. Jadi illegal fishing, illegal logging. Itu arti yang harfiah, arti yang letterlek. Kemudian arti yang majas itu terjadi kerusakan di darat itu konon kata Ustadz Baidowi, ahli tafsir, itu adalah kerusakan ucapan. Darat itu ucapan. Menurut saya koreksi, bukan hoax tapi hoax. O dan U kata Profesor Warsono, dosen bahasa Inggris. Hoax, bukan hoax tapi hoax. Berita-berita bohong. Sejak zaman Nabi sudah ada tuh. Siti Aisyah ketinggalan, ditolong oleh pemuda, lalu juga dicurigai, dikatakan bahwa dia berselingkuh dengan pemuda. Lalu akhirnya ayahnya prihatin, saya tidak pernah begitu. Nabi juga prihatin sekali, tapi akhirnya turun ayat bahwa sebenarnya Siti Aisyah tidak selingkuh, tapi dia ditolong, tujuannya baik karena kalungnya atau apa yang jatuh. Ya, sudah ada sejak zaman Rasulullah. Kemudian kalau kerusakan di laut itu adalah kerusakan, kalau tadi ucapan di laut itu adalah kerusakan di darat, di laut. Apa no? Iya, itu. Ini pajasnya lah Bu. Ini daratan, lautan, ucapan dan kok ya lali manusiawi. Jadi kerusakan di darat, di laut. Kalau di darat itu ucapan ini kata-kata yang bohong, fitnah, akhirnya menjelek-jelekkan orang lain kan sekarang banyak itu. Maka jangan di-share tanpa diseleksi, mentah-mentah disampaikan, itu malah tambah dosa kita itu. Maka saya nun sewu, saya mengikuti grup-grup ini. Enggak, saya balas dan sebagainya, saya diam saja. Sampai Pak Dwi mengatakan, nek isih urip mbok ngomong. Jadi ini RT 3 ngomong nek kowe isih urip. Tapi saya wegah karena takut salah. Saya penakut itu. Takut kalau salah nanti malah urusan dengan polisi, urusan dengan yang berwajib itu. Ya, begitu. Lalu akhirnya barangkali Ustaz Pirso ini sesuai dengan firman Allah bahwa Allah memberikan amanah kepada gunung-gunung, pohon-pohon, semuanya tidak sanggup, tetapi manusialah yang sanggup, diberi amanah oleh Allah untuk menguruskan bumi, mensejahterakan alam semesta. Akan tetapi Allah sudah curiga bahwa manusia ini memang bodoh dan dolim. Ya munafik itu tadi, bodoh dan dolim. Wong bodoh ngaku pinter, ya. Wong merusak bilang bangun, itu kan juga munafik itu. Begitu, jadi memang kita hati-hati, harus waspada karena zaman seperti zaman akhir seperti ini. Matur nuwun, silakan monggo. Nah, itu kan untuk obat itu kan mesti ada imbalannya. Kemudian dari sisi sipil, teknik sipil, air maupun yang kering gitu ya, itu kan juga tetap ada imbalan. Karena ini kan tadi bahwa Allah benci pada orang yang membisniskan ilmu ya Pak. Jadi gimana ini Pak? Misalkan pertanian itu ada orang yang bisa membuahkan mangga misalkan di luar musim dengan perlakuan tertentu, tapi dengan imbalan. Nah ini bagaimana ya? Yang terakhir juga, gimana Bu? Jadi misalkan tadi dokter itu kan juga ilmunya, kemudian mengobati kan tetap ada imbalan uang. Kemudian orang sipil juga, apakah sipil kering atau sipil air itu kan juga ada imbalan. Kemudian
yang pertanian kan juga bisa membuahkan mangga di luar musim. Ada ilmunya, kan ada imbalan. Padahal Allah tidak senang pada orang yang menjual ilmu ya Pak istilahnya. Gimana Pak? Terima kasih. Sharing di grup mawon itu pengertian jejak karbon itu seperti apa. Jadi efek adanya jejak karbon adalah efek rumah kaca. Contohnya kita melihat suhu yang tidak menentu seperti sekarang ini, terus tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Bukan jalan mongso. Ya pokoknya nggak karuan gitu ya. Dan itu kan bagian dari kesalahan-kesalahan kita. Yang bisa kita lakukan seperti mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan seperti bidang transportasi itu kita kemana-mana sedikit-sedikit naik motor, naik mobil. Nah itu BBM yang menguap ke udara itulah yang menyebabkan efek rumah kaca itu bisa terjadi. Terus kemudian sampah. Nah ini sampah ini PR besar apalagi buat ibu-ibu rumah tangga karena banyak sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu seperti sisa konsumsi. Nah itu tuh sebenarnya kita untuk memilah sampah itu juga praktek dari Al-Baqarah tadi untuk memilah antara yang basah dan yang kering. Tidak menggunakan plastik yang sekali pakai. Itu juga salah satu usaha untuk menjaga bumi. Jadi saya pikir kalau boleh saya usul, kita mulai dari diri kita sendiri, dari pondok ini, kalau bisa ya untuk penggunaan aqua ini mungkin bisa diganti dengan aqua galon dengan menyediakan gelas. Memang semua hal yang menyangkut tentang menjaga bumi itu ribet, tapi saya dan teman-teman sudah bergerak dari tahun 2017 sampai sekarang, insya Allah masih istiqomah untuk berusaha menjalankan itu. Kemudian sementara itu dulu, nanti sebenarnya itu kan jabarannya luas sekali, jadi monggo nanti dipenggali di rumah ketika saya sudah nge-share itu dari Mbak Najwa Shihab itu, dan ada link yang menjelaskan tentang jejak karbon itu. Jadi gitu aja Pak Ustaz. Jadi prinsip dasar dalam keilmuan, ilmu itu milik siapa? Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk sifatnya Allah, Al-Alim, zat yang maha mengetahui atau zat yang maha punya ilmu. Ketika kita itu dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu itu adalah milik Allah, maka kewajiban kita, kewajiban logis dari kita punya ilmu adalah disampaikan kepada orang lain. Bahkan tadi Nabi memberikan satu peringatan besar, peringatan yang sangat keras. Kata Nabi, man katama ilman min ahli uljima yaumal qiyamah li zamanina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman min ahlihi. Barang siapa yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian katama itu ngumpetke, menyembunyikan diri dari orang lain
min ahlihi, dari ahlinya, orang yang mau belajar. Orang yang semacam ini ditegur oleh Allah sangat keras, bahkan diberikan peringatan. Uljima, dia nanti akan diberikan atau dilempari oleh Allah atau oleh para malaikat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lijaman, dengan lemparan minan nar, dari api neraka. Ini kan satu peringatan yang sangat. Artinya apa? Wajibnya kita punya ilmu itu yang memang harus disampaikan. Nah, Ustadz, gimana dengan misalnya ada hak paten atas keilmuan seseorang? Bagaimana dengan hak merek dagang atau hak keilmuan tertentu? Ini di dalam kitab-kitab fikih para ulama kemudian beda pendapat, berbeda argumen. Di antaranya adalah ketika kita itu di dalam tadi punya hak paten atau hak keilmuan, itu masih dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibolehkan di dalam hukum untuk sebagai penghormatan atas usahanya. Tapi jangan sampai, atau paling tidak kita punya tadi ada jalur-jalur tertentu yang orang bisa mengakses ilmu, setiap ilmu. Misalnya kita itu sekolah tadi. Sekolah itu ya memang kayak gedung juga butuh biaya banyak. Membiayai guru itu juga biaya banyak. Untuk pengembangan apapun itu juga butuh biaya banyak. Kalau dalam hal-hal yang semacam itu masih dalam kategori yang masih dibolehkan secara hukum syariat. Tapi seorang yang punya ilmu tidak boleh punya hati atau punya nurani atau punya kepentingan membisniskan tentang ilmu. Nah, ini yang wajib tanamkan dalam hati kita. Itu tidak boleh membisniskan tadi keilmuan kita. Jadi kalau ada orang tanya misalnya, ya kita sampaikan. Kalau orang yang tanyanya itu mungkin ya orang yang punya, ya harus punya imbal balik istilahnya. Ya kayak Imam sahabat Ali karramallahu wajhah, itu kan beliau mengatakan, andai kata saya di dalam mendapatkan ilmu itu harus membayar, kata Imam sahabat Ali, maka saya akan membayar setiap huruf-huruf yang aku terima dari guru. Artinya apa? Bahwa penghormatan kita terhadap ilmu selaku murid itu juga harus punya kesadaran bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang harus kita juga ada penghormatan terhadap ilmu. Artinya penghormatan kepada guru. Tapi seorang guru tidak boleh kemudian punya niatan dalam hatinya membisniskan ilmunya. Itu sebetulnya imbang. Jadi kitanya yang punya ilmu misalnya, itu jangan kemudian membandrol di awal. Kalau enggak sekian, kamu enggak boleh ngikuti. Itu enggak boleh. Tapi juga murid punya kesadaran bahwa ilmu itu punya derajat tinggi. Di antara derajat tinggi, ya bagaimana masa misalnya muridnya itu kaya raya, sementara gurunya miskin, mau ngajar saja jalan kaki atau ngontel. Artinya enggak imbang. Jadi perlu adanya kesadaran itu yang dibangun. Tidak boleh kemudian tadi prinsipnya ilmu tidak boleh dibisniskan. Karena apa? Rentetannya itu nanti panjang sekali. Dalam hadis itu ada beberapa hal yang memang itu dalam hal yang tidak boleh ada profit oriented, ya ilmu tadi. Meskipun kita di dalam, kalau sekarang itu ya luar biasa dengan dibukanya pasar bebas, itu kan sekolah-sekolah dari luar itu juga masuk dengan fasilitas modern
dengan kurikulum yang mungkin modern dalam pandangan mereka, tapi menghancurkan dari sekolah-sekolah lokal. Otomatis kemudian sekolah lokal ya sama-sama ya sebetulnya fastabiqul khairat, tapi yang jadi korban itu adalah ketika orang yang tidak punya kemudian mau mengakses ilmu itu nggak bisa. Makanya kemudian dalam negara itu ya sudah, kalau dalam kebijakan sekarang itu ya ada subsidi silang, itu sudah win-win solution lah. Jadi orang yang punya juga mau mengakses pendidikan yang bagus juga bisa, tetapi orang yang miskin juga ada atau bisa mengakses pendidikan. Ini subsidi silang. Jadi ya sudah lumayan lah, sudah lumayan. Idealnya ilmu itu memang dikelola oleh negara. Jadi sarana-sarana ilmu, sekolah atau apa itu dikelola oleh negara. Jadi negara itu betul-betul membiayai dengan gratis, itu idealnya. Seperti zaman dulu Rasulullah SAW itu kan gitu. Dan zaman keemasan Islam itu pendidikan gratis, nggak bayar. Karena apa? Potensi-potensi seperti wakaf itu digali dengan luar biasa. Dikelola oleh negara dengan baitul mal sehingga pendidikan gratis, kemudian penelitian-penelitian di zaman keemasan itu juga luar biasa. Kitabah-kitabah atau buku-buku dengan perpustakaan yang berjuta-juta jilid itu juga disiapkan itu untuk pendidikan. Nah, karena sekarang itu pendidikannya sudah model-model liberal, jadi membayar atau untuk komoditi, untuk bisnis. Jadi sekarang bukan hanya non profit, tapi pendidikan itu sudah jadi profit. Harusnya pendidikan ya profitnya untuk pengembangan institusi itu sendiri. Ini Islam harus punya idealisme mengembalikan kejayaan seperti itu. Ya bagaimana caranya? Di antara caranya tadi menggali potensi-potensi wakaf dengan sebanyak-banyaknya untuk menjadikan pendidikan itu kepada proporsinya, yaitu bisa diakses oleh siapapun, baik yang kaya maupun yang miskin. Ketika pendidikan tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya kalangan tertentu, itu sudah ada kategori la tufsiduna fil ardh. Itu tentang pendidikan. Jadi seperti tadi, kalau kita tidak mau masuk kepada kategori tufsidu fil ardh, orang yang merusak di muka bumi, ya akses ilmu, akses pendidikan harus dibuka selebar-lebarnya untuk siapa. Hanya saya pernah berdiskusi dengan pakar ahli pendidikan dalam komoditi pendidikan. Jadi pendidikan sekarang kan sudah ya memang sudah bisnis betul. Ukurannya apa bisnis? Satu, ada iklan. Kan di mana-mana. Jadi ya, ada manajernya, diiklankan, bukan hanya di pinggir-pinggir jalan, pembukaan sekolah. Itu kan di antara ukuran-ukuran bisnis. Bisnis juga ada untung ruginya. Kemudian ada kapital yang ingin didapatkan. Nah, ini sebetulnya kalau ini dibiarkan itu sebetulnya adalah kerusakan di muka bumi. Karena apa? Pendidikan yang tidak gratis, artinya bayar, itu akan memunculkan dengan persaingan. Kalau dari awal hulunya itu sudah bayar, maka yang lain pun kemudian akan menjadi mahal. Berobat jadi mahal. Karena apa? Masuk kedokteran udah ratusan juta. Gimana mau nggak mahal? Nah ini sebetulnya PR dasar kita. Jadi kalau PR dasar kita dari pendidikan itu sudah mahal, nanti kesananya juga mahal. Dan ukurannya kemudian akhirnya adalah apa-apa harus uang. Semuanya diukur dengan uang. Ini sebetulnya yang harus direm
syukur bisa kita kemudian munculkan satu ide atau satu gagasan baru yang itu sebetulnya gagasan Quran, gagasan syariat yang memang hal-hal dasar seperti ilmu, seperti kesehatan itu sebetulnya harus gratis. Tapi yang negarane dhewe yo seperti itu ya paling tidak ngerem lah. Kita antara kondisi real faktual di lapangan dengan idealisme itu harus disejajarkan. Kita tidak boleh terpaku kepada faktualnya saja. Tidak boleh terpaku pada keadaan sekarang saja. Yang tanpa ada idealisme yang harus dicapai. Ini namanya bodoh. Harusnya kita itu punya idealisme yang harus dicapai, ya tadi pendidikan, kesehatan harus dicapai dan diakses oleh siapapun, baik yang kaya maupun yang miskin. Itu di idealnya. Nah, meskipun dalam faktanya kita masih pendidikan yang bayar, mau mengakses kesehatan yang bayar, ini faktualnya. Makanya harus kemudian ya sudah kita kira-kira mungkin bisanya ya subsidi silang. Kalau sekolah ada yang bayar, mungkin yang pintar-pintar dari orang-orang yang nggak mampu biar bisa mengakses pendidikan. Tapi sebetulnya pendidikan, kesehatan, hal-hal dasar tentang hidup itu tidak boleh dibisniskan. Jadi hukumnya haram. Bahkan man katama ilman min ahlihi uljima yaumal qiyamah lijaman minan. Ini bukan peringatan yang sembarangan, ini peringatan yang sangat keras. Makanya misalnya kita mengemban institusi juga harus berpatokan ya 1, 2 atau mungkin lingkungan yang tidak mampu dikasih akses untuk bisa pendidikan. Syukur tadi bisa mengelola satu institusi pendidikan, punya bisnis untuk membiayai pendidikan, ini hebat. Atau mengelola dana-dana wakaf sehingga apa dikelola bisa membiayai pendidikan. Nah, kalau sekarang kan pendidikan memang luar biasa mahalnya begitu. Kalau pendidikan kedokteran saja sekarang sudah ratusan juta. Mau ke arsitek atau ilmu-ilmu yang fakultas-fakultas favorit itu sudah puluhan juta. Nah, kalau masuknya puluhan juta nanti keluarnya ya tentu mau meraup yang sebanyak-banyaknya. Mengembalikan modal awal yang sudah keluar. Ini kan satu potensi kerusakan yang luar biasa. Jadi sekali lagi kesadaran ini harus kita tanamkan kepada siapapun. Harus setiap muslim punya gambaran idealisme yang harus dicapai. Harus ditanamkan itu. Misalnya kita kalian memang sekolah ini bayarnya mahal. Tapi jangan kemudian dicekoki. Karena nanti kalau sudah kerja harus membalikan sekian. Nah, itu enggak boleh. Jadi kita harus tadi anak kita ajari idealisme utama. Meskipun tadi nanti di lapangannya ya kita sesuaikan kemampuan. Ya syukur bisa berubah. Ya berubahnya struktur dalam peradaban kita ya tentu memang idealnya harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi tatanan-tatanan itu memang mau tidak mau kalau Quran dan Sunnah itu jadi patok rujukan dan konsisten terhadap apa yang disampaikan Quran, insya Allah jadi tatanan yang insya Allah jadi tatanan yang baik. Karena apa? Allah sudah memberikan satu gambaran-gambaran yang luar biasa. Innalladzina wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, jangan buat kerusakan di muka bumi. Nah, salah satu kerusakan yang paling mendasar itu ya tadi sebetulnya dalam kerangka pendidikan. Di dunia pendidikan itu sebetulnya yang harus didandani dulu. Harus didandani dulu. Tapi karena kita itu sudah di alam yang global. Kalau dulu belum ada pasar bebas, negara masih bisa mensubsidi sekolah-sekolah. Ya sekarang kan subsidi sekolah itu sudah mulai kecil, bahkan dicabut di sini. Artinya apa? Sekolah itu diberikan kebebasan menggali dana sebanyak
banyak. Seperti misalnya universitas-universitas yang dulu banyak subsidi dari pemerintah itu sudah mulai dicabuti dengan apa namanya badan BMH ya, apa? Badan Hukum Milik Negara. Bukan. PTBH. PTBH sekarang. Perguruan tinggi berbadan. Nah, berbadan hukum. Itu kan sebetulnya satu peraturan yang menyilahkan, memberikan peluang kepada institusi untuk menggali dana sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Ya memberikan peluang berbisnis pendidikan. Nah, ini sebetulnya celah-celah yang harus ditutup dengan kuatnya negara di dalam masalah ekonomi. Tapi sekarang tadi karena dalam percaturan global terus ada pasar bebas, di antara pasar bebas itu ya termasuk pendidikan yang bebas, pendidikan luar boleh masuk, bisa persaingan dengan pendidikan lokal, otomatis pendidikan lokal ya mensejajarkan diri dengan mereka. Ya ada baiknya, ada fastabiqul khairat. Tapi ada buruknya apa tadi? Kemudian institusi diberikan peluang untuk menggali sebanyak-banyaknya modal. Nah, modalnya dari mana? Ya secara otomatis ngambil dari wali murid atau wali atau mahasiswa. Itu secara otomatis begitu. Jadi rangkaiannya begitu. Makanya kemudian ini sebetulnya celah dasar yang menjadikan rusak. Ini dari awal itu dalam dunia pendidikan, celah dasarnya di situ. Prinsipnya apa? Dasarnya dalam pendidikan itu adalah anak atau siapapun harus bisa mengakses pendidikan, siapapun harus bisa mengakses kesehatan. Itu prinsipnya. Masalah sistemnya ya sistemnya negara harus kuat. Nah, negara harus kuat ya bagaimana caranya ini kemudian harus dicarikan solusi. Misalnya kalau negara harus kuat, kalau perpolitikan kita masih dengan kosnya sangat tinggi sekali, pilihan pilkada juga mengeluarkan biaya yang begitu besar, apalagi pilihan caleg, pilihan presiden itu kan high cost politik yang sebetulnya bisa digunakan untuk pendidikan. Tapi kalau misalnya dengan tidak high cost politik itu juga nanti munculnya authoritarianism. Jadi ya kadang ya ada min plusnya, ada minusnya, nggak ada yang sempurna dalam dunia ini. Kita pilihan. Tapi sebetulnya tadi ya kalau kita ini masih high cost politik, kalau dibanding dengan misalnya negara-negara lain yang masih ada safkut dima, pertumpahan darah, negara kita meskipun high cost politik ya masih lebih bagus lah. Nah, masih ada orang kita sekolah masih bisa walaupun bayarnya mahal. Jadi sekali lagi kita itu wajib punya angan-angan, gambaran dan idealisme meskipun dalam hal yang faktual ini kita harus dikompromikan sehingga bisa jalan. Saya kira itu. Pak, kan ketemu tadi. Kan saya jadi